Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirul kalam, marilah kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan memperoleh derajat takwa, dan semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Halo sahabat-sahabat semua, ini posisi saya ada di kampung Jogja, mau berangkat sholat Idul Fitri di SGPLB, yang dulunya SGPLB sekarang SLB. Ini bersama keluarga dan jalan cepat nih. Jalan cepat nih tergesa nih, bersama ada Iwan, ada Nyonya. Berangkat ke SGPLB. Ini di jalan raya ke arah Jogja, ke Jalan Wates. Ini ada anak, ada salsa. Lumayan nih jalannya, ya sekitar 200 lah, 200 meter dari rumah sampai ke lapangan SGPLB. Sebenarnya ya bukan lapangan ya, dia halaman sekolah yang ada fasilitasnya tanah lapang ya, sama ada lapangan buat tenis ya. Dulu masa kecil saya itu lapangan sepak bola. Sekarang jadi sekolah SLB, ngalami jadi SGPLB, sekolah guru pendidikan luar biasa, dan sekarang jadi SLB. Kurang sebentar itu masih banyak yang berdatangan. Ini hampir dekat. Bersama keluarga. Silo kena sinar matahari. Ini jalannya yang hari-hari biasa sibuk rame. Untuk Idul Fitri ini lumayan agak sepi. Hari-hari biasa nyebrang aja kesulitan. Nyebrang jalan. Cukup lengah lah jalannya. Ini untuk hari-hari biasa sulit, nyebrang aja kesulitan. Ramai sekali. Ini bersama keluarga. Ini hampir sampai jalan cepat. Jalan cepat. Ini terlambat ini. Kita sholat ada di luar. Yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, masyarakatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya. Kaum muslimin rahimahumullah, pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, sebagian besar kaum muslimin di Indonesia sedang melaksanakan atau merayakan Hari Raya Fitri, hari kemenangan bagi setiap kaum muslimin yang menjalankan puasa dengan baik, hari kemenangan bagi kaum muslimin yang menjalankan salat malamnya dengan tertib, tilawatul Quran dengan tertib, ikhtikaf dengan tenang, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan ikhlas karena hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan kaum muslimin, Idul Fitri dimaknai dengan dua hal yang berbeda. Yang keduanya bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Yang pertama, Idul Fitri dimaknai dengan kembali berbuka atau kembali makan setelah hari raya berbuka. Karena Fitri maknanya adalah iftar. Oleh karena itu tidak boleh ada kaum muslimin yang berpuasa selama Idul Fitri, karena hari ini adalah hari raya untuk kembali berbuka. Kemudian yang kedua, Idul Fitri dimaknai dengan kembali suci. Fitri bermakna fitrah, itu kembali suci. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, bagi yang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka ia benar-benar telah kembali lahir dalam kondisi suci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Perbedaan kedua definisi ini tidak perlu dipertentangkan, karena faktanya kedua adalah cerminan dari hasil kaum muslimin selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, ada di antara kaum muslimin yang ketika menjalankan Idul Fitri namun tidak kembali suci, tetapi cukup kembali berbuka saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak serius beribadah selama bulan Ramadan. Karena tidak keseriusannya, maka ibadahnya selama bulan Ramadan tidak membekas sama sekali di bulan-bulan pasca Ramadan. Selama bulan Ramadan rajin menjalankan sholat tarawih, namun pasca bulan Ramadan tidak ada bekasnya karena ia tinggalkan sama sekali sholat malamnya. Selama bulan Ramadan rajin tilawatul Quran, rajin bertadarus sampai berdus-dus atau bahkan sampai khatam berkali-kali, namun pasca bulan Ramadan enggan kembali membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan rajin menjalankan sholat-sholat sunnah, namun pasca bulan Ramadan ia jauh dari menjalankan sholat sunnah. Selama bulan Ramadan rajin menjalankan iktikaf, berdiam diri di masjid, namun pasca Ramadan tidak lagi mau mengunjungi masjid. Selama bulan Ramadan rajin berinfak, tetapi pasca Ramadan enggan mengeluarkan hartanya. Orang-orang yang seperti ini tentu tidak layak menyandang kembali suci, namun cukup kembali berbuka saja. Namun ada pula kalangan kaum muslimin yang sangat serius menjalankan ibadah di bulan Ramadan, sehingga setiap ibadah yang dijalankan akan membekas dan akan tetap terjaga di bulan-bulan pasca Ramadan.
Orang-orang yang seperti inilah yang layak menyandang gelar Idul Fitri, yang artinya kembali suci, dan pasca bulan Ramadan akan terkonservasi menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, yang antara transformasi yang akan dirasakan sebagai indikator kesuksesan seseorang menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah di antaranya. Yang pertama, tentu ilmunya akan semakin luas, tentu ilmunya akan semakin mendalam. Jadi berkata juga, selama 30 hari menjalankan ibadah di bulan Ramadan, guyuran ilmu kita dapatkan, mulai dari ceramah subuh, ceramah isya, dan ceramah berbuka puasa. Belum lagi media elektronik, media cetak yang gencar memunculkan konten-konten keislaman. Oleh karena itu seharusnya jika kita serius mengoptimalkan niscaya ilmu kita itu akan semakin luas dan semakin mendalam dan akan memberikan banyak kemanfaatan. Yang kedua, tentu perilakunya akan semakin baik dengan ilmu yang didapatkan dan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan pasti akan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik. Hasil dari belajar itu bukanlah sekedar ilmu, tapi hasil belajar itu hasilnya adalah perilaku. Selama bulan Ramadan banyak diajarkan saudara-saudara, banyak diajarkan saudara-saudara, kita maaf dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya untuk mengerti dan memahami apa yang harus ada, apa itu saudara dan apa itu meminta maaf, tetapi untuk bertransformasi menjadi benar-benar menjadi seorang yang bernalar dan pemaaf. Demikian pula dengan banyak ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan seperti puasa, tarawih, tadarus, itikaf, tidak hanya menghasilkan pahala yang banyak, tetapi juga akan membuat orang yang melaksanakannya bertransformasi menjadi sosok yang memiliki keimanan yang tinggi dan itu akan tercermin di dalam perilakunya yang semakin lama semakin baik. Kemudian yang ketiga, tentu fisiknya akan bersehat dan fisiknya akan menjadi semakin kuat. Dalam satu fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita berpuasa agar supaya kita menjadi semakin sehat, menjadi semakin kuat. Puasa tidak akan membuat orang-orang yang menjalankannya dengan serius sebelum dan lepas. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada zaman Rasulullah SAW, berpuasa justru dijadikan sarana untuk menjaga kekuatan kaum muslimin. Tentu tidak hanya ada beberapa teman yang besar dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Orang berbuka yang besar dan kita ingat adalah teman dagang. Dengan jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding kekuatan musuh. Belum lagi pada saat itu ada puasa. Sulit memang dibayangkan saat itu bagaimana kaum muslimin yang berperang dengan jumlah yang sedikit dan pada puasa melawan kaum kafir yang jumlahnya 3 kali lipat. Namun ternyata puasa memberikan spirit dan kekuatan yang berbeda. Sehingga faktanya dalam kondisi berpuasa justru kaum muslimin mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang kemarin menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik, fisiknya akan menjadi semakin sehat, fisiknya akan menjadi semakin kuat. Jangankan orang Islam, orang-orang musyrik pun akan menggunakan wasilah puasa untuk kekuatan fisiknya. Kita bisa melihat bahwa ada orang yang menginginkan kebal senjata tajam, tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali dengan puasa. Ada orang yang menginginkan punya ilmu-ilmu hitam, mereka pun juga dengan puasa. Orang yang menginginkan kuat rambutnya, giginya, tubuhnya, juga tidak ada cara lain berpuasa. Andai saja orang musyrik saja mampu menjadikan puasa sebagai wasilah kekuatan fisiknya, maka tentu kaum muslimin yang kembali suci sudah seharusnya akan kembali sehat, kuat pasca bulan Ramadan. Karena di antara manfaat-manfaat kesehatan adalah puasa akan membersihkan usus-usus
memperbaiki lambung, membersihkan badan dari kotoran-kotoran, dan meringankan beban. Hal ini sejalan dengan sebuah ayat yang relevan, yaitu sumu, tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Kemudian yang keempat, tentu kepedulian sosial akan semakin tinggi. Di antara manfaat-manfaat sosial adalah puasa membiasakan umat Islam untuk teratur, bersatu, cinta keadilan, cinta persamaan, membentuk perasaan kasih sayang, akhlak berbuat baik, perlindungan masyarakat dari keburukan dan kerusakan. Puasa dan rasa lapar akan mampu mengingatkan kepada kita perutnya para fakir miskin yang sulit untuk mencari makan. Sementara zakat fitri adalah simbol kepedulian, uluran tangan dari si kaya kepada fakir miskin. Oleh karena itu, seharusnya pasca bulan Ramadan, kaum muslimin akan tumbuh kepeduliannya terhadap fakir miskin. Jadi salah satu bukti suksesnya Ramadan adalah orang-orang yang diberi kecukupan akan tetap menjaga spirit kepedulian dan uluran tangan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tentu adalah ketakwaan akan semakin meningkat. Karena di antara manfaat-manfaat spiritual adalah bahwa puasa membiasakan orang yang berpuasa itu untuk rajin beribadah, bersabar, mengajarkan pengendalian diri, memunculkan sifat takwa dalam diri dan mengembangkannya. Apalagi sifat takwa adalah alasan utama diwajibkan kita puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seperti kita ketahui bersama bahwa takwa adalah strata atau tingkat keagamaan yang paling tinggi. Kita kenal ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis, dan juga muttaqin. Maka secara bertahap keislaman kita pasti akan menjadi berbeda di puncak saat Idul Fitri. Oleh karena itu, sebagai bukti ketakwaan kita adalah dengan tetap menjaga spirit ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan tetap akan terus terjaga pasca bulan-bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, akhiran kalam, marilah kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan memperoleh derajat takwa, dan semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa tilawatana wa kull a'malina fi Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sudah selesai dan ini sudah ada jamaah-jamaahnya sudah pada meninggalkan tempat. Ini
Ini lapangannya, halaman, sebenarnya halaman dari SGPLB. Ini untuk ibu-ibu dan remaja-remaja putri berada di lapangan tenis, sedangkan bapak-bapaknya ada di halaman SLB. Ini baru diberes-beresin panitia Hari Besar Islam Dukuh 9 sono Pakis Lor Ngestiharjo Kasihan Bantul. Ini jamaahnya, jamaah jamaahnya banyak. Laboratorium Kemandirian jurusan autis. Ini sekolahnya, ada lab-labnya untuk anak-anak SLB. Ini klinik medis. Sebelah sini UKS, Usaha Kesehatan Sekolah SLB Negeri 1 Bantul. Pohonnya cukup rindang, ada pohon beringin, merasakan sejuk. Nyaman sekali, merasa ada kenyamanan, kesejukan. Ke arah keluar ke tempat parkir. Wah, silo sekali, parkirnya banyak. Dari moto pendidikan berkarakter, mandiri, berprestasi. Mantap nih. Parkirnya cukup banyak. Cukup banyak. Di suasananya sejuk. Tadi jalannya panjang. Itu jalan rayanya. Jalan rayanya mulai rame. Sebelah SMP Negeri 1 Kasihan, Kecamatan Kasihan. Ini SLB-nya, dilihat dari depan ada patung dari ibu dan anak. Ini mau keluar dari parkir, sangat padat sekali. Itu warga di seberang jalan. Seberang jalan. Itu keluarnya. Ya. Ini bersama keluarga. Ada yang duduk. Posisinya masih rame. Keluarnya parkir cukup lama. Ada jualan, ada makanan, ada mainan. Ini mau
mengarah ke jamaah yang buat ibu-ibu. Melihat ya jamaah ibu-ibu, tempatnya ibu-ibu di lapangan tenis. Ada dua lapangan ya, dua lapangan tenis yang buat malah tiga lapangan tenis yang buat jamaah ibu-ibu. Lebar sekali. Ini jamaah buat ibu-ibu di lapangan tenis. Ada itu 1, 2, 3 lapangan tenis. Cukup luas lah. Mantap nih. Mantap. Tadinya udah rame, mau masuk ke sini tidak boleh. Jadi ya ini sudah pada pulang semua. Terus kita masuk ke sini. Ini sekolahnya cukup luas. Ini dulunya lapangan sepak bola. Ini tadinya buat jamaah yang perempuan. Lewatnya pintu kecil. Wah, ini yang ada di hadapan pintu kecil ini yang mendapat amanah buat jamaah perempuan yang banyak menanggung. Tidak kelihatan, ada batas tembok yang tidak melihat imam ya. Ini jamaah laki-laki yang tadi udah kita perlihatkan. Tapi sekarang udah pada sepi, udah pada pulang. Kita nyepil kelas-kelasnya. Ini bagian A, pendidikan khusus tunanetra. Bagian khusus tunanetra. Terus ini ada materi bengkel las jurusan A, jurusan D, perpustakaan. Ini kantor bengkel las, sanggar keterampilan. Kalau ke kiri kantor pusat. Terus yang lain berliterasi, berprestasi. Wah, motonya juga mantap. Tempatnya sejuk ya. Motonya itu berkarakter mandiri prestasi. Berkarakter mandiri prestasi. Ini ada patung rusanya untuk apa ya, untuk
pendidikan tunanetra ya, bisa untuk pendidikan anak-anak yang tunanetra, pengenalan hewan. Dan ini ada patung gajah. Patung gajah ini juga untuk pendidikan anak-anak yang tunanetra, pengenalan hewan, anggota tubuh hewan. Dan ini ada macan yang juga buat anak-anak pengenalan tunanetra. Ini ada prasastinya Bapak Pakualam. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, gerakan gentongisasi SLB Negeri 1 Bantul diresmikan Kamis 2 Mei 2019 oleh GKBRAA Pakualam. Ini ada pohon cukup rindang ya, besar. Dan ini gayam, yang ini pohon gayam, yang ini ketapang dipotong ini terus ya, juga bisa besar sekali. Sejuk juga ya, nyaman. Saya kalau ke Jogja, sholatnya di sini terasa nyaman sekali. Ini ada motivasi, ada urip iku urup. Itu maksudnya hidup itu berguna bagi semua, berguna bagi kita semua. Demikian sahabat-sahabat semua, kita telah menjalankan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah yang ada di sekolah SLB Negeri 1 Bantul. Ini saya berada di sini, dan mudah-mudahan dari sahabat-sahabat semua menjadikan inspirasi dan manfaat. Silahkan subscribe, like, dan share. Saya tunggu ya. Saya tunggu subscribe-nya ya. Dadah.